Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuni dari kelompok 7 kelas 05 SAKM 003. Saya akan menjelaskan definisi penyusutan. Penyusutan dalam PSAK nomor 17 merupakan alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Sedangkan dalam perpajakan diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pajak. Penghasilan menurut perpajakan penyusutan adalah suatu pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dengan cara membebankannya sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama masa manfaat harta berwujud tersebut. Selanjutnya, kriteria harta yang dapat disusutkan menurut pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, harta berwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pajak penghasilan tidak menggunakan istilah aktiva tetap, tetapi menggunakan istilah harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Untuk harta yang dilakukan penyusutan, jadi pengertian harta yang dapat disusutkan menurut PPH lebih luas dibandingkan dengan akuntansi komersial. Namun dalam prakteknya sama saja, yaitu aktiva tetap. Saya akan menjelaskan tentang metode penyusutan harta menurut ketentuan pajak. Yang pertama itu ada penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Dalam kurung metode garis lurus atau straight line method. Dan yang kedua itu ada penyusutan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Dalam kurung metode saldo menurun atau declining balance method. Yang kedua itu ada menggunakan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas dalam kurung menggunakan metode yang konsisten setiap tahunnya. Yang terakhir ada untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun sesuai dengan pembukuan wajib pajak. Alat-alat kecil yang sama atau jenis dapat disusutkan dalam satu kelompok. Di sini saya akan membacakan metode penyusutan harta yang digunakan dalam akuntansi. Yang pertama itu ada metode penyusutan berdasarkan kriteria waktu yang dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line. Yang kedua yaitu metode pembebanan menurun.
Metode pembebanan menurun juga dibagi menjadi dua, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun ganda atau double declining method. Yang kedua yaitu metode penyusutan berdasarkan kriteria penggunaan. Yang pertama ada metode jam jasa atau service hour. Yang kedua yaitu ada metode jumlah unit produksi atau production output. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari amortisasi fiskal. Amortisasi fiskal adalah pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakaian, dan musibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dengan cara membebankan sebagian biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama masa manfaat harta tak berwujud tersebut yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Diamortisasikan dengan metode dengan bagian-bagian yang sama setiap tahunnya selama masa manfaat atau dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku. Selanjutnya yaitu dalam standar akuntansi keuangan, aset tidak berwujud itu terbagi menjadi dua, yaitu aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan aset tidak berwujud yang memiliki manfaat tidak terbatas. Dalam perhitungannya, yaitu tarif dan masa manfaat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, kolom pertama yaitu kelompok harta tak berwujud, masa manfaat, tarif penyusutan garis lurus, dan saldo menurun. Dalam kelompok pertama, dalam masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus yaitu 25%, saldo menurun 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 12,5% dan tarif penyusutan saldo menurunnya yaitu 25%. Yang kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan garis lurus 6,25%, tarif penyusutan saldo menurunnya 12,5%. Kelompok 4, dalam masa manfaat 20 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus 5% dan tarif penyusutan saldo menurun 10%. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis harta yang termasuk ke dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan. Yang pertama yaitu kelompok 1 dengan jenis usaha, semua jenis usaha. Jenis hartanya yang pertama ada mebel dan peralatan dari kayu. Yang kedua mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator atau mesin fotokopi dan yang lainnya. Yang ketiga ada perlengkapan lainnya seperti tape, video recorder, televisi dan sejenisnya. Yang kedua yaitu jenis usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jenis hartanya yaitu alat yang digerakkan bukan dengan mesin. Yang ketiga yaitu industri makanan dan minuman. Jenis hartanya yaitu mesin ringan yang dapat dipindahkan seperti haler, pemecah kulit, penyosok atau pengering. Yang kelompok 2 yaitu jenis usahanya yaitu semua jenis usaha. Jenis hartanya yaitu mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, dan kursi. Yang kedua yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jenis hartanya yaitu mesin pertanian atau perkebunan seperti traktor dan mesin bajak. Yang ketiga yaitu industri makanan dan minuman, mesin yang mengolah produk asal binatang unggas dan perikanan,
atau mesin yang mengolah produk nabati. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Kelompok 3 yaitu jenis usahanya pertambangan selain minyak dan gas. Dalam jenis hartanya yaitu mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Yang kedua ada pemintalan, pertenunan, dan pencelupan. Jenis hartanya yaitu mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk tekstil. Yang ketiga ada perkayuan dengan jenis hartanya yaitu mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, dan bahan anyaman lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan, penyusutan fiskal berlaku untuk aset tetap berwujud, sementara amortisasi fiskal digunakan untuk aset tidak berwujud. Keduanya berfungsi untuk mengalokasikan pengeluaran yang terjadi seiring berjalannya waktu dan memberikan manfaat pengurangan pajak bagi perusahaan.